Memanasnya konflik di Timur Tengah akibat perang antara Israel dan Amerika Serikat dengan Iran berdampak pada warga negara Indonesia. Sejumlah WNI yang tengah melakukan wisata rohani tertahan di Amman, Yordania setelah penerbangan mereka kembali ke tanah air dibatalkan. KBRI untuk Yordania di Amman menangani kondisi rombongan WNI tersebut. Apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memastikan keselamatan dan mobilitas WNI di kawasan konflik? Kita sapa langsung Duta Besar Republik Indonesia untuk Yordania. Selamat sore. Waktu Jakarta, Pak Ade Padmo Sarwono. Selamat sore, selamat siang dari Amman Baik, di Yordania. baik. Pak Ade, bagaimana kondisi terkini nih WNI yang tertahan di Amman setelah sejumlah penerbangan dibatalkan begitu akibat eskalasi konflik antara Israel dan Iran? Apakah seluruhnya dalam kondisi aman dan terdata oleh KBRI? Lalu berapa jumlah WNI terdata yang terpaksa masih harus tertahan di Yordania, Pak Ade? Untuk yang sekarang masih tertahan di Jordania itu ada sekitar uh, 18 WNI yang masih berada di Jordania, tapi mereka rata-rata sedang menunggu penerbangan yang akan dilakukan. Sementara untuk yang lainnya, mereka sudah ada yang sudah bergerak ke Mesir dan ada juga yang melalui Jeddah melalui penerbangan. Tapi sebagian besar ada 108 itu melalui sudah ke Mesir, dan dari Mesir saya belum tahu ada beberapa, tapi yang saya dapat informasi ada sekitar 20-an lebih yang sudah terbang ke Indonesia. Tadi kalau ditanya siapa berapa yang masih tinggal di sini hanya tinggal, saya koreksi, hanya tinggal 14 orang karena ternyata tadi sudah ada yang berangkat juga. Gitu. Ya, ya. Pak Ade, apa saja langkah konkret yang sudah diambil KBRI di Amman ya untuk menangani WNI yang tertahan, terutama terkait akomodasi, logistik, serta koordinasi dengan maskapai atau otoritas tempat begitu, Pak Ade? Ya, sejauh ini kita mengunjungi mereka di titik-titik hotel yang mereka inapi, dan kita KBRI memberikan bantuan konsumsi 1 kali dalam sehari, dan juga kita memberikan obat-obatan karena ada beberapa dari wisatawan memerlukan dukungan obat-obatan, jadi kita berikan itu aja. Kita tidak memberikan bantuan akomodasi karena itu mereka wisatawan, jadi kita hanya bantu untuk konsumsi obat-obatan dan juga memberikan informasi jalur-jalur yang bisa menjadi pilihan mereka untuk pulang ke Indonesia yang tersedia dari Jordania. Ya, ya. Pak Ade, dengan situasi keamanan kawasan yang masih dinamis ya, dan sejumlah bandara di kawasan Timur Tengah sempat ditutup, apakah ada skenario pemulangan alternatif bagi WNI yang terdampak yang harus tertahan di negara-negara Timur Tengah begitu? Kalau untuk Jordania, saya hanya bicara untuk Jordania. Kalau di Amman itu beberapa penerbangan masih ada bisa terbang. Jadi, tapi memang tidak tidak ke Doha, tidak ke Bahrain, tidak ke Emirat. Royal Jordan masih terbang ke Kairo, ke Istanbul, ke beberapa negara Eropa Barat juga masih terbang. Hanya tantangannya adalah jam penerbangannya kadang-kadang sedikit berubah, dan tentunya biaya harganya juga lebih agak sedikit mahal. Jadi kalau penerbangan dari Amman sih ada pilihannya gitu, tergantung masing-masing para wisatawan atau rombongan itu memilihnya yang mana yang menurut mereka lebih tepat untuk terbang balik ke Indonesia. Tapi juga bisa juga melalui Kairo, karena Kairo juga pilihannya juga lebih banyak, karena kalau di Jordan hanya Royal Jordan yang terbang. Baru kemarin itu Flynas ke Jeddah itu juga baru buka, tapi memang kalau di Kairo pilihannya, atau dari Istanbul pilihan penerbangan ke wilayah Indonesia, ke Asia Tenggara itu memang
memungkinkan. Jadi sebetulnya ini kembali kepada masing-masing pilihannya untuk melalui jalur mana. Ya, ya. Pak Ade, izin konfirmasi untuk kembali ke tanah air dengan menggunakan moda transportasi alternatif atau penerbangan lain begitu ya. Ini berarti biaya ditanggung oleh masing-masing warga negara Indonesia yang akan kembali ke tanah air karena mereka dalam kondisi sedang berwisata begitu ya. Jadi secara mandiri begitu. Iya, kita mendorong untuk ada repatriasi mandiri dan ini sesuai juga prosedur yang kita lakukan selama ini. Jadi kita himbau untuk melakukan repatriasi mandiri dan yang kita bantu fasilitasi kalau perlu berbicara dengan maskapai-maskapai yang ada di Jordan tentunya yang saya sampaikan. Tapi kalau pilihannya pindah ingin melalui negara lain ya nanti mereka harus bicara dengan travel yang ada di negara tujuan berikutnya. Ya, ya. Pak Ade, bagaimana koordinasi antara KBRI Aman dengan Kementerian Luar Negeri RI serta perwakilan Indonesia di negara sekitar begitu untuk memastikan keselamatan dan mobilitas WNI di kawasan konflik nih kira-kira? Koordinasi lebih sangat baik, bahkan sebetulnya bisa dikatakan ini baru 5 menit yang lalu kita baru selesai rapat koordinasi dengan Kemlu dan juga perwakilan-perwakilan di kawasan Timur Tengah untuk menyampaikan perkembangan terakhir dan juga situasi di masing-masing negara dan kemudian juga membahas langkah-langkah untuk koordinasi selanjutnya itu. Jadi kita sangat baik, bahkan tadi saya bisa sampaikan baru selesai 5 menit yang lalu kita rapat koordinasi. Ya. Terakhir Pak Ade, apa imbauan pemerintah Indonesia bagi masyarakat yang memiliki rencana perjalanan ke kawasan Timur Tengah termasuk diantaranya Jordania begitu dalam waktu dekat mengingat situasi keamanan yang belum sepenuhnya stabil Pak Ade? Ya, kami sebetulnya menghimbau untuk berpikir kembali untuk berkunjung ke kawasan Timur Tengah. Dan sebenarnya khusus untuk kawasan seperti Palestina, Israel, kita sejak tahun 2023 sudah menerapkan siaga 1. Jadi untuk sekiranya berpikir dan menunda untuk kunjungan ke wilayah tersebut. Namun ya itu sekedar himbauan, kita menyadari apa keinginan ingin wisata, tapi sebetulnya kita sudah memberi peringatan bahwa untuk sementara untuk menghindari wilayah-wilayah yang saat ini di kawasan ini sangat dinamis sekali dan juga kalau toh ingin tetap pergi juga harus memiliki rencana plan B-nya seperti baik itu mengenai asuransi dan juga kemungkinan untuk penggantian maskapai atau tujuan itu harus perlu diantisipasi sejak awal karena situasi saat ini sangat dinamis di mana ketegangan masih terus meningkat dan kita juga tidak pernah tahu sampai kapan situasi ini dapat mereda. Jadi kami mohon sekiranya untuk dipertimbangkan bila mana ingin berkunjung ke kawasan Timur Tengah pada saat-saat ini. Ya, baik. Masih ada 14 warga negara Indonesia yang tertahan di Jordania ya, karena penerbangan yang dibatalkan begitu. Kemudian juga ada imbauan untuk mempertimbangkan lagi untuk datang atau mengunjungi negara-negara di Timur Tengah karena situasi yang sedang memanas. Terima kasih banyak Pak Ade atas waktu Anda bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore, sehat selalu Pak Ade. Sama-sama, terima kasih. Sehat selalu.